Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabir Ramadhani dari Perintah Saudara Psikoterapi dengan NPM 223177006. Di sini saya ingin melakukan video tentang tentang konseling sofistik. Sebelumnya apa sih bimbingan konseling sofistik itu? Bimbingan konseling sofistik itu adalah bimbingan yang menggabungkan teori konseling dan juga teori sofistik. Di mana konseling di sini membantu klien untuk mengatasi masalah mereka yang kita padukan dengan teknik sofistik tentang unsur-unsur spiritualism. Nah, kebetulan yang pada hari ini saya ingin mengangkat tema tentang jadi diri apa adanya atau jangan bersikap perfeksionis. Saya Kabir Ramadhani dan siap dan video tugas siap dimulai. Mbak, silakan duduk. Oh, masuk Pak juga dulu. Ulang. Ya Mbak, silakan masuk. Duduk. Udah gitu ya? Gitu? Oke. Sebelumnya ini ya, kita kenalan dulu. Siapa? Bisa panggil aja Kak. Oh iya Kak. Sebenarnya kenalkan, nama saya Kabir Ramadhani. Panggil aja Mas Bayu atau Kak Bayu, boleh apapun itu. Dan hari ini saya adalah orang yang bakal konseling kamu. Sebelumnya kesini sama siapa? Kebetulan saya tadi kan habis kampus, terus saya langsung kesini. Kebetulan sendiri sih saya. Sendiri. Tujuan kesini kan mau konseling nih. Kamu dapat info saya dari siapa? Kalau saya pertama saya cerita sama teman saya. Habis itu saya minta pendapat sih sama teman saya. Bahasanya ada nih kenalan namanya Kak Bayu, orang ini dia sering mengkonseling orang-orang gitu. Jadi saya mencoba menghubungi Kak Bayu. Sebelumnya mohon maaf, saya belum sempat nanya namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Cici. Asalnya? Saya asal dari Tulang Bawang. Tulang Bawang. Ya. Tulang Bawang. Sama dong Mbak. Oh. Tulang Bawangnya mana Mbak? Saya Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat. Ya. Saya belum Tulang Bawang. Oh iya. Nggak beda jauh kita Mbak. Jadi Mbak, sebenarnya mau konseling nih. Ya. Saya nggak mau nanya info aja. Mbak punya problem apa sama ini? Sebenarnya menurut saya ini bukan masalah ya. Bukan masalah. Tapi selama saya menjalani kok makin lama makin membebankan diri saya ya. Apa itu? Bagaimana ya? Saya itu memang dari kecil sudah terlihat sebagai anak yang berprestasi. Sehingga orang tua saya bangga gitu ya. Nah, sampai saat ini pun saya selalu membuat bangga kedua orang tua saya tanpa sedikit memberikan kekecewaan. Sedangkan di dalam mencapai menjadi anak yang berprestasi itu pasti banyak jatuh bangunnya kan. Nggak harus itu. Nah, tapi itu orang tua saya tidak mengetahui. Saya berprinsip bahwasanya saya harus menampilkan pribadi saya itu yang baik, yang membanggakan dan tidak mengecewakan, sehingga itu sangat membebankan diri saya sendiri. Hingga sangat mempengaruhi kehidupan saya dalam bekerja, lalu belajar, bahkan di kehidupan kampus. Oke, saya coba saya tegaskan. Mbak Cici ini adalah, belum tahu Mbak ini anak pertama ya? Kebetulan saya anak terakhir. Anak terakhir. Karena kakak saya itu dia sudah S3. Terus ada kakak saya lagi 2. Yang kedua dia sudah sukses dalam bidang pertanian begitu. Jadi saya kayak menanamkan diri saya nggak boleh kayak lebih rendah dari kedua kakak saya, setidaknya seimbang begitu. Jadi Mbak Cici ini ngerasa nggak boleh kalah gitu ya, dan harus bisa mengimbangi minimal ya. Iya. Perfeksionis ya Mbak ya. Ntar baik. Nggak telepon dulu. Halo. Belum diangkat deh. Kesini.
perfeksionis Mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu, Mbak tuh ngejalanin kehidupan yang seperfeksionis itu gimana ya sama ini? Kayak misalkan saya ikut lomba nih. Misalkan lomba menggambar. Saya sangat kesulitan dalam mencari informasi, mungkin ada kesulitan dalam berproses. Itu saya tidak mencari bantuan. Terus lalu tidak menceritakan kesusahan saya terhadap orang tua saya. Pokoknya saya cari tahu sendiri, pokoknya menutup-nutupi, sehingga orang tua saya beranggapan bahasanya saya itu bisa semuanya tanpa adanya rasa kesulitan. Jadi Mbak ini sudah perfeksionis, nggak mau minta bantuan orang lain ya. Mbak ini kalau boleh saya tanya, di sosial Mbak introvert atau extrovert? Apa Kak? Ntar dulu Bay, klien ntar. Yuk, lanjut. Nah, Mbak ini tadi kalau saya nilai dari ceritanya Mbak sudah perfeksionis dan Mbak tidak mau memberitahu problemnya Mbak ke orang lain. Kalau boleh saya tanya, Mbak ini di kehidupan sosialnya masuk ini dong nanti. Oh iya, apa? Aku lagi bikin video. Ini tolong sih chatin ke Pira pakai apa Facebook kamu itu buat Apa? chat kayak gini. Pulang belum gitu. Oke, udah. Cepet. Ayo. Nah, setelah saya dengar cerita dari Mbak ini tentang kehidupan sehari-hari Mbak ini sudahlah perfeksionis. Mbak juga tidak mau menceritakan apapun ke orang lain, menutupnya. Kalau boleh tahu, di sosial Mbak ini introvert atau extrovert kalau boleh tahu? Sebetulnya saya bisa dikatakan extrovert, bisa dikatakan introvert Kak. Karena saya di dalam keadaan tertentu saya bisa menjadi orang introvert, tergantung lingkungan saya. Misalkan saya cocok nih bergaul dengan sosial saya yang ini, pasti saya akan mengeluarkan keekstrovertan saya. Kalau untuk misalkan kurang pas nih di diri saya akan memperlihatkan introvert saya. Kalau boleh tahu Mbak, ini kita kan sudah ini ya melihat kalau Mbak ini pertama Mbak ini perfeksionis dan Mbak ini ambivert. Gimana cocok dengan Mbak? Semua mutannya Mbak aja ya bahasanya gitu, kita gampangkan ya. Tapi Mbak, kalau Mbak misalnya kan perfeksionis nih, ketika Mbak menghadapi suatu kritikan, apa yang Mbak rasakan? Ketika saya menghadapi suatu kritikan, Ya, Anda dikritik. saya kayak merasa nggak pantas dikritik. Oh, Karena menurut saya menurut saya apa yang saya lakukan itu sudah di atas kesempurnaan, walaupun di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi saya menganggap diri saya sudah berada di tingkat yang udah semestinya tanpa dikritik seperti itu. Nah, ketika orang mengkritik saya akan bertanya balik, mengapa kamu mengkritik saya gitu. Pokoknya saya tidak menerima kritikan begitu saja. Pasti saya akan membalikkan pernyataan itu kepada orang yang mengkritik saya. Oke. Kalau begitu, kalau misal seperti itu, bagaimana Mbak menyikapinya? Kalau seumpamanya kritikan tersebut benar-benar pas dan itu seharusnya diberikan pada Mbak. Mungkin untuk secara langsung saya langsung gini misalnya berhadapan, saya nggak langsung menerima gitu. Mungkin saya akan mengintrospeksi diri saya, tapi setelah tidak dalam keadaan itu, misalkan saya dikritik pas saya di perkuliahan, saya akan introspeksi diri di rumah gitu. Oke. Menurut Mbak itu salah nggak? Ya, ada kalanya saya merasa salah. Merasa salah ya. Karena saya merasa diri saya terlalu egois. Ya. Karena ya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menyimak video saya. Jika ada kurangnya itu dari saya simpulkan dulu sebelum saya closing. Kebetulan pada akhir ini kita mendapatkan orang perfeksionis ya. Mungkin di antara kita memang banyak orang seperti itu. Namun sekarang mereka itu sebenarnya mereka orang baik. Mereka ingin berjuang lebih baik. Itu bagus. Namun kadang mereka lupa
caranya bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah mereka perjuangkan walaupun itu gagal. Sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.